pimpinan kita perang. Amin. Kita anak buah, pimpinan kita perang. Dan pimpinan kita itu menang. Amin, saudara sekalian. Saudara katakan kiri kanan, panglima kita menang. Bilang, panglima kita menang. Amin. Yesus menang, Yesus bangkit, dia hidup selama-lamanya. Enggak ada Tuhan seperti dia. Tuhan kita luar biasa, dia perang ganti kita, sehingga kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Karena itu kita ada masa depan, ada hari depan. Amin. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, he holds the future, and life is worth living just because. Ayo lebih mulia katakan, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I lagi katakan because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. Stop. Saudara, saya ulang ya. Kalau panglima kita menang, lalu kita berkata yes, luar biasa, nyanyi gini. Because he lives, aku jadi ngeplek. Ngerti loh sekalian? Mesti lebih semangat. Amin saudara sekalian ya. Gerak sedikit nggak apa-apa. Amin. Because sebentar. Orang Batak harus lebih goyang. Amin saudara sekalian ya. Jangan cuma pegang begini. Lisoy, gitu. Mesti ya, because he lives gitu ya. Ini airnya nih. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. Yes, and life is worth living just because he lives. Because he lives, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth living just because. Cepat saja. Because he lives, yes, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, he holds the future, and life is worth living just. Lagi jemaat saja. Kalau belum goyang, belum berhenti. Gitu. Tuhan lihat dari sorga berkata apa? Yes. Amin. Because I know he holds the future, but the living just because he lives. God semuanya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives,
siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan-Mu, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau disertai dengan apa yang kami lakukan. Sekarang saatnya kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Yuda Tuhan, berikan hikmat, pengurapan yang lebih lagi, kekuatan yang berasal daripada-Mu, sehingga Bapak Yuda boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara kagum punya Yesus, amin. Luar biasa Tuhan kita. Nggak ada Tuhan yang mau mati bagi kita, tetapi Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Saya udah berkali-kali katakan saudara, kalau Yesus mau ngalahkan iblis, Yesus mau hancurkan iblis, tidak perlu Yesus mati. Cukup dengan pegang bumi yang ada iblisnya. Bumi itu kocok-kocok begini aja saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Bumi ada di tangan Tuhan, tinggal dia kocok-kocok begini aja, saudara, iblis akan hancur, ya. Tetapi Yesus mati, tujuannya cuma satu, supaya kita tidak mati. Saya merasa bangga sekali dan saya lihat saudara di tempat ini. Saudara yang ada di tempat ini, percaya atau tidak, saudara bakal masuk surga semua, amin. Hidup itu sementara. Yesus mati buat kita. Nah, kalau Yesus mati buat kita supaya kita selamat, lalu kita nggak selamatkan, sayang. Amin, saudara sekalian. Makanya Yesus menderita, Yesus menang, dan kemenangan itu untuk kita. Kemenangannya itu mutlak. Saudara katakan kiri kanan, kemenangan Yesus itu mutlak. Mari kita buka ayatnya dulu. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai ayat 57. Kemenangan Yesus itu mutlak, luar biasa. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Tidak ada Tuhan lain yang seperti Tuhan kita. Tuhan lain itu hanya ciptaan, tapi Tuhan kita itu pencipta dari segala-galanya. Amin. Dia sudah menang, dan kunci alam maut, kunci kemenangan sudah ada di tangan Dia, dan kemenangan itu diberikan pada kita. Baca ayatnya, ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55, demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Nah, perhatikan baik-baik saudara sekalian. Paulus, dia adalah orang yang bejat, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Dan ayat ini berkata apa? Hai maut, di mana kemenanganmu? Seakan-akan Paulus nantang, maut, gua kasih tahu sama lu udah gak punya kemenangan lagi, lu sudah kalah, dan kekalahannya mutlak. Semua bilang amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mana gigitanmu? Tunjukkan sama saya. Mana? Semuanya sudah tidak ada. Teruskan. Sengat maut ialah dosa. Betul. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dengar ya saudara sekalian, dosa masih tetap ada. Semua bilang amin. Tapi kuasanya sudah nggak ada. Dengarkan baik-baik. Kutuk dosa sudah dipatahkan. Yang tadinya katanya upah dosa maut, buat kita tidak ada. Semua bilang amin. Bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa. Bisa. Tapi dosa kutuk sudah Tuhan tanggung. Lalu gimana Pak kalau kita berbuat dosa? Kita berbuat salah. Saya kasih tahu saudara, selama kita hidup di dunia, tidak ada manusia yang tidak bikin salah. Apa Tuhan nggak tahu? Tuhan tuh tahu. Lu tuh bisa salah, gua tahu. Tapi mautnya, sengat itu, kekuatan maut itu udah nggak ada lagi. Berarti kita salah kayak apapun, pasti akan Tuhan tarik kembali untuk saudara berkata, Tuhan saya salah, saya minta ampun. Semua bilang amin. Dan Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosa, Tuhan itu adalah setia, dan Dia akan mengampuni segala dosa. Nah, kalau seandainya Yesus gak mati, saudara cuma berkata, Tuhan ampuni dosa saya, ya dosa itu ampun. Tapi dosa mautnya mautnya masih ada. Buat kita nggak ada. Semua bilang amin. Saudara percaya apa nggak nih? Gue ngomong apa adanya nih. Selama saudara percaya Yesus, kapan saja saudara mati, saudara nggak akan ke neraka. Nggak akan ke neraka. Dengar ya saudara. Kecuali, nah dengar ya saudara, kalau saudara sinkritisme, saudara menyembah kepada ilah lain, itu lain ceritanya. Nanti saya akan bahas mengenai siapa penghuni neraka itu. Karena ada orang Kristen juga bisa masuk ke neraka kalau dia tidak hidup dalam kemenangannya ini. Oleh karena itu saudara sekalian, Paulus berkata, hai maut, mana kemenanganmu? Kamu udah kalah. Kamu tuh udah gak ada apa-apa lagi. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ada pendeta berkata, mari saudara kita gandengan, kita kalahkan iblis. Itu kurang ajarnya bukan main. Iblis itu sudah kalah, nggak usah dikalahin lagi. Lu sok banget gitu mau ngalahkan iblis. Iblis itu kuat, dan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan. Nggak perlu kita ngalahkan lagi.
Semua bilang amin. Iblis sudah kalah, nggak perlu dikalahkan lagi. Tuhan sudah kalahkan. Kalau kita masih berkata, bahkan ada pendeta berkata, mari kita hancurkan iblis. Dengar ya saudara, itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Nangkap ya saudara sekalian. Kalau kita masih mengalahkan iblis, berarti kita tidak menghargai kematian Yesus. Saudara, saya percaya Yesus lihat dari sorga. Dan saya berkata, Tuhan, kemenanganmu mutlak luar biasa. Absolut, tidak bisa diganggu gugat. Semua bilang amin. Oleh karena itu saudara sekalian, Paulus nantang. Dan tantangan yang ngeri sekali. Iblis gak bisa bikin apa-apa. Ketika Paulus berkata, maut, di manakah kemenanganmu? Diam dia, ngeplek. Coba orang Batak yang ngomong,